Oke guys, di hiburan kali ini kita akan mencoba untuk bermain huru hara lagi. Ya, seperti biasa huru hara catur kita. Oke, bermain 10 menit. Kali ini kita akan mencoba menunggu lawan yang ditawari oleh chess.com ini dari Kosovo ya. Oh, ini negara apa ya Kosovo? Saya sejarahnya kurang bagus ya. Kita bermain di rating 1500, ini rating bermain. Seperti biasa, bishopnya akan angkring di sini. Kita akan percepat langkah kita kalau begitu. Langsung kita kuasai center saja. Oke, persiapan serangan di langkah berikutnya, karena ini akan kita tumbangkan, kira-kira seperti itu. Kuda dia akan angkring di sini dan itu kita akan tukar, jadi sekaligus untuk mempertahankan menekan, diserang pion kita jaga saja karena bishop kita sudah di sana. Oke, dia menyerang bishop, ini masih kita amankan saja dulu. Kita akan rokade panjang di sini, ancang-ancangnya. Dia rokade pendek, aman saja dulu. Kita naikkan dulu peluncur kita, bishop kita di sini kira-kira. Kita lihat responnya, karena ini serang 2 kali, pasti akan lajur terbuka ya. Oke, di sini dia biarkan guys ya. Dia biarkan sambil menekan pion lemah kita, pion ujung kita ya. Kalau kita makan peluncur di sana dan kuda di sana juga. Oke, kita ambil kesempatan saja guys untuk ngehit ini, karena di sini akan lajurnya sudah terbuka dan kita akan rokade panjang, kira-kira seperti itu. Kalau temponya ke sini, tempo kita, oke, dia makan guys ya. Jadi sudah terjadi pertukaran di sana. Kalau dia makan ini ya sepertinya fine-fine saja tarik kuda gitu, kira-kira seperti itu. Oke, di sini kuda kita terancam. Kita makan, ada cek di langkah berikutnya. Tapi aman saja. Kita makan pakai kuda. Ada serangan di posisi sini. Tidak kita makan, dia makan pion. Wah, ini repot ini. Iki repot pula iki ya. Kalau dia cek kita tutup, aman saja. Baru kita rokade, sepertinya begitu ya. Coba kita lihat dulu, ini yang dipakai nutup kayaknya. Oh tidak ya, dia pakai kuda. Kita langsung rokade saja guys ya. Ini cukup berbahaya juga langkah kita, karena dimana bishop dia sudah menuju ke sini sasarannya. Kita menyerang kuda sekarang. Tapi lihat saja dia langsung lakukan counter di sini. Kalau kita naikkan ini, oke, di sini ada posisi untuk stair ya, tapi kita dikalah karena perwira dia sudah tersusun rapi, kira-kira seperti itu. Kalau kita lakukan stair di sini, ada cek di sana, tapi ingat ya, dia ada cek di sini. Ada cek di sini dan kita bisa mate di langkah berikutnya. Kalau kita stair dia di sana, gitu guys. Jadi kira-kira itu langkah yang mau dia bangun guys ya. Oke, kalau begitu kita aman saja dulu. Naikkan perwira dulu 1. Tunggu dulu ya, mana yang bagus ya. Kita taruh sini, dimakan. Naik ini, naik kuda di sini. Pion kita buka, kalau naik kuda pion kita buka. Pion kita buka, naik kuda. Oke, naik kuda. Karena kalau dia makan saja, aman saja, kita biarin. Nanti kita buka pion, langsung ngehit peluncur bishop dia ya, di pojok sana. Ini bisa nyerang juga,
ya oke, sudah terjadi, dan kita makan pakai pion karena jalur terbuka ini akan kita ambil alih gitu guys. Serangannya belum untuk sekarang, dia harus serang dari sisi sini. Kalau dari sini setir kita di sana, ini tertutup, kita tekan setir, di sini terjaga, otomatis setirnya bisa kemana-mana. Oke, dia pilih pion, di langkah berikutnya akan ditaruh di sini. Kita makan saja bishopnya, biar saja dulu seperti itu. Kita punya serangan di sininya sudah hilang. Oke, dia geser raja ya. Kita serang 2 kali bishopnya, bishop akan turun di sini. Kita akan skakster di sini pakai peluncur. Kalau bishop turun di sini, oke, aman saja. Skakster sudah bisa dilakukan, tapi kita berada di posisi ster juga ya. Jadi jangan dulu, kita ambil tempo dulu ya, kira-kira seperti itu. Baru di langkah berikutnya kita lakukan skakster. Tapi benteng dia pasti akan istirahat di sini. Luncur ini bisa kita trap sebenarnya ya. Tapi dia akan ster di sini kita dapat, di sini kita dapat, di sini kita dapat. Oke, kita akan coba trap luncur dulu. Kalau ster di sini kita punya kuda ya. Ini kita punya kuda. Luncur sudah trap. Dia antisipasi langkah ini memang ya, karena ini bunyinya tadi ster, jadi kita ster juga. Dia makan, kita cek. Gitu kira-kira. Tapi kita menang perwira tadi ya, kalau kita ster juga dia. Dia makan pion, dia makan bishop, kita makan. Enggak menang perwira, gimana sih? Oke, diancam kuda, tapi aman saja. Kuda kita bisa kabur kemana ya? Kabur ke sini, bisa. Kalau kita tukar, kayaknya lebih seru kalau kita tukar. Tak, makan. Ada ceknya di sini guys ya. Ada ceknya nih, cek yang mengkhawatirkan. Tunggu dulu ya, cek naik. Wah, ini kabur sini saja sambil mengamankan posisi benteng naik di sini. Lama-lama dia lupa kalau ada bishop di sini. Langkah kuat ya makan saja kan. Gak ada jalan lagi. Benteng di sana kita bisa tukarkan bishop kita sama benteng dia di langkah berikutnya, karena pasti akan dia makan karena skakster ini. Nah, tidak mungkin dimakan pakai benteng, serangan kita habis, kita akan makan. Oke, langkah terbaik memang itu dia pilih. Kita hit dulu. Ya, cari tempo. Nah, di sini kalau kita skakster sekarang tidak berlaku karena ada benteng di bawah. Tunggu dulu. Benteng kita berada di posisi yang terjepit. terjepit. Oke, kalau kita hit begini terlambat. Kalau kita hit sekarang juga terlambat. Sepertinya kita tarik turun dulu. Ini bisa dihajar ini guys ya. Pion kita ini bisa dihajar di langkah berikutnya ya, makan pion. Kayaknya lebih enak kalau pion ini kita angkut naik saja sambil menjaga benteng ya. Biarlah kita kehilangan skakster,
kalau kehilangan pion juga repot ya. Ini dia akan cek, kita akan cek di sana. Belum kuat ya. Maju lagi pion. Belum kuat ya. Tunggu dulu, kalau ini maju dia tumpuk benteng. Dia bisa tumpuk benteng ya. Langkah berikutnya, kalau di sini ada sterling, belum begitu membuka. Nah ini apa namanya, pisau kita kurang aktif guys ya. Tunggu dulu, angkat kaki lagi, terlalu fokus guys ya berhitung. Ini masalahnya dalam posisi tertekan kita ya. Iya, itu sudah pasti ya, dia akan lapis baja ya. Oke, kita serang sekarang pakai pion. Ini cukup baik, tapi ada posisi dimana benteng dia akan angkring di sini guys ya. Dan itu merepotkan kita kalau dia sudah angkring di sini bentengnya. Ini dimakan saja juga belum. Perwira kita tidak bisa naik karena ditahan sama benteng dia. Kalau begitu kita akan ambrukkan dari belakang aja guys ya. Karena kita tidak bisa ngapa-ngapain ini. Kalau di sini terjadi pertukaran benteng, tukar benteng, tukar lagi. Ini lebih seru ini ya. Benteng, tukar, benteng, tukar. Gini saja ya, biar perwira kita aktif. Ada benteng terjepit di situ Hanya kalah kita satu pion ya. Makan, tidak kalah ya. Di posisi ini kita punya perwira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh tidak, kita ada satu perwira nyamplung. Ini pion bebas ini guys. Wah, ini merepotkan dirinya ini. Karena ini pion bebas ini. Begitu guys. Kalau kita hajar, dia akan hajar. Oke, jadi kita jangan hajar. Hajar katanya. Kita hajar ini saja guys ya. Ini dihajar juga kita di sini, tapi dia repot mikir ini ya. Jadi pasti dia ragu buat makan ini. Karena ini pion sudah cukup meresahkan dirinya ini. Oke, mundur, diserang. Oh ya, dia coba serang ini, maju ini dulu baru serang, jadi agak terlambat. Bisa kita makan dulu pionnya di bawah ini guys. Begini, supaya tidak hilang kita punya pion ini, sekaligus ambil posisi. Kalau diserang sekarang belum bisa, masih aman. Oh iya, dia pengennya ambil ini. Di langkah berikutnya dia pengen ambil pion ini guys, karena ini pion bebas, maka dia tukarkan sama pion pojok. Wah, tidak saya kasih ya. Tapi kalau tidak dikasih ini gimana ya? Tunggu dulu guys ya. Dia pengen ambil pion bebas kita ini guys ya. Mundur. Kita kalah waktu loh guys ya. Aduh. Posisi sudah baik begini, waktu kalah. Oke, kita tarik kembali. Sekitar kita biar saja dia makan itu. Wah, ini dia masalahnya guys. Bisa tidak kita ya. Dan waktunya sudah habis nak. Oke.
Ini sudah taruh di bawah. Oke, pertarungan cukup seru di sini. Tapi kita dikala waktu guys ya. Jadi cukup repot. Ini akan dia push terus pionnya. Ya, Kita coba juga pencet ini warna biru. Pencet ini ya. kayaknya kita antisipasi pion dia, kita kelabakan ini. Iya, nah stop. Oke, sudah simpan HP komputernya ya. Oke, dia melakukan penekanan terus menerus. Kita mencoba untuk menaikkan perwira ya, karena memang di sini dia sudah bingung juga ya mau nyerang apa. Waktu kita tinggal berapa detik dan oke, kita geser saja guys. Tidak bisa berbuat banyak kita guys, karena kita waktu dikala kita steer dulu, ambil kesempatan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, begitulah ceritanya. Maju lagi 1 langkah. Oke, kita hajar lagi 1 langkah di sini. Oke, sepertinya kita sudah kalah waktu banyak. Itu ya guys ya, putih menang waktu. Jadi waktu itu penting dalam permainan. Oke, menurut langkah engine kita melewatkan 3 peluang ya. Coba kita lihat ulasan, kita punya akurasi berapa. Biasanya kalau posisi menekan akurasi lebih di atas ya. Meskipun kalau waktu akurasi lebih di atas. Nah benar ya, akurasi kita berada di 1600 atau di 76,9, hampir 77% ya. Akurasi memang kurang baik, ada 3 peluang terlewatkan. Kalau di sini blunder 1 siapa? Oh iya, dia punya blunder 1. Kita punya peluang terlewatkan, tidak ada langkah brilian. Kita akan mulai ulasannya sekaligus pembelajaran buat kita semua ya. Learning kawan-kawan. Huru hara kali ini langkah open tengah. Oke, di sini sudah melenceng dari langkah buku ya. Menurut engine itu langkah terbaik adalah pion ini. Coba kita lihat dulu. Oh iya benar, ini langkah terbaik. Langsung dihajar saja tengahnya. Itu menurut engine. Lantas ada lawan yang pernah saya pembukaan ini, dia hajar tengah begini ya. Ternyata itu salah satu langkah rekomendasi engine ya. Oke, kita belajar dari langkah engine. Ini kurang tepat ya, tapi bukan langkah yang terbaik. Yang terbaik itu maju pion. Oke, sekarang masih imbang nih posisinya. Oke, masih imbang. Tarik bishop, benar ya. Tarik bishop mundur ke sini itu langkah terbaik menurut engine. Oke, di sini dia harusnya tarik mundur kuda ya. Oke, nah ini langkah terbaik juga. Bishop ditumpuk dengan ide untuk menyerang kuda, dan di sini dia langkahnya kurang tepat ya, tanda tanya itu. Hampir mendekati blunder sih sebenarnya oleh tanda tanya. Dimana kita hajar, wah hajar langkah salah guys. Hajar langkah salah, harusnya makan pion. Oh di sini kok makan pion ya. Coba kita coba untuk pembelajaran. Dimakan, dia makan balik pakai kuda, terus kita ngapain? Baru kita hit kudanya. Lo kok hit kuda ya sebenarnya, langkah terbaik justru gitu. Lo ini dikasih ya, kita tidak akan berpikir begini, apa untungnya kalau kita ya. Engine itu punya, ini malah tidak dimakan balik. Engine mana sih engine ini? Dia naik ke sini melakukan penyerangan di pojok. Begitu menurut engine. Oke, itu langkah engine tadi ya. Dan makan ini langkah kurang tepat, menyebabkan kita punya bar turun ya. Oke, dan tidak tepat lagi karena dia makan pion. Memang menurut hitungan saya dia harusnya makan pion yang sini guys ya, bukan makan sana, dia makan ini. Dan kita tarik kembali bishop kita, dia makan kuda ya, kira-kira seperti itu hitungannya. Itu taktiknya si putih ya kalau kita makan. Tapi
tapi ternyata dia melewatkan langkah itu, kita juga melewatkan langkah terbaik kita ya. Oke, di sini masih berada dalam langkah buku rokade langkah grid. Jadi memang ini langkah wajib. Kalau grid itu langkah wajib ya, langkah wajib yang terbaik saat itu, jadi disebutnya grid. Oke, ini langkah terbaik juga, kita juga langkah terbaik. Makan pakai pion itu bukan langkah yang terbaik. Kalau ide kita tadi, ide si huru hara kalau kita punya ide tadi maunya benteng di sini guys ya, maunya kita ya. Nah ini yang terjadi. Nah, bukan benteng ini kalau menurut engine, tapi yang ini, karena ini aduh, kalau kita kan berpikirnya bagi pion ini masih diamankan, jadi saya pakai yang ini, tapi lebih baik memang benteng yang ini. Kita akan lihat hitungannya di langkah-langkah berikutnya kenapa benteng ini harus istirahat di sana. Oke, ini langkah blunder guys, kurang tepat. Di sini salah satu kesalahan kita karena menukar benteng kita terlalu cepat ya. Saya berpikirnya ini sudah terbuka, oke, langsung saja diserang. Begitu. Kalau menurut engine kita tukar ini guys, begini. Coba kita hitung kalau engine, bagaimana maksudnya engine ini. Iya, oke. Nah kita punya, loh, kenapa ditarik mundur ya? Dia minta tarik mundur, padahal kita punya serangan ini. Oh, ada serangan band sini. Saya rasa ini fine-fine saja ya, karena ini juga mundur tidak masalah. Oh, tidak bisa ya, ada raja di pojok. Itulah alasannya engine tadi kenapa disuruh tarik ini benteng kita, karena ada raja di pojok guys. Oke, saya rasa sudah terjawab ya kenapa engine suruh tarik ini, karena ada benteng posisinya sediagonal dengan raja. Oke. Masih dalam posisi langkah terbaik. Oke, kita lanjutkan. Dimana tadi ketika kita makan bar kita langsung kalah drastis. Ini masih imbang tadi guys ya, kita sudah kalah banyak dengan menukar ini. Tapi secara permainan bagi saya kita menang ya. Kita bisa lihat serangan kecil-kecilan kita. Ini blunder guys ya. Ini blunder karena memang di posisi ini sudah sangat tertekan juga, padahal dia masih bisa serang kita punya benteng ya. Serang benteng, geser benteng kan bisa lari bishop guys ya. Jadi dia blunder juga tadi di sini. Jadi kita lanjut, dimana kita makan. Nah ini dia, menurut langkah engine bishop kita naik ke sini guys. Ini tujuannya apa ya di sana? Iya, kalau sebelah sini kan tertutup, bisa naik pion ya. Bisa begini mungkin langkah engine ini. Saya tidak kepikiran juga ya bishop dipindah di sebelah sana dulu. Tapi kan bisa dia hit. Terus bishop kita ke sana. Oke, kalau turun lagi kita sudah makan pion di sini. Tidak juga, memang kuat di sini dia. Oke, ini bolak-balik ini kalau langkah terbaiknya menurut engine. Tapi kan itu engine ya, kalau lawan orang tidak seperti. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Dan inilah alasannya kenapa, karena pion ketika dimajukan maka bishop kita tertutup. Oke, di sini ada taktik lagi dari bar, secara bar ya. Kalau dari secara perwira mungkin dia punya dua benteng ya, dari hitungan bar kita menang di sini memang ya hitungannya. Di sini langkah terbaik langsung hit. Saya berpikirnya naik dulu buat jaga pion di bawah. Tapi pion di bawah kan lagi dijaga sama kuda, benar juga. Ini naik saja. Bagaimana kalau dimakan misalnya? Oh ini rugi guys kalau dimakan. Ya enggak juga sih. Coba hitungannya. Oh iya, karena menteri dia di depan ya. Makan pakai pion kan nggak bisa ini. Oh benar juga. Saya kepikiran juga tadi langkah ini, tapi tidak berhitung apa yang terjadi. Kalau dia geser saja guys, ini ke sini,
Mana? Ya, oh ada serangan ini. Oke, benar. Oke. Ini di sini. Ya sudah, kalau posisi begini memang hitam menang ya, karena kita keuntungannya 1 pion tadi. Oke, kita lanjut saja. Kita melewatkan langkah itu dan taktik kita lakukan pertukaran di sini, dan kita lagi makan pion. Dia pengennya kita makan, dia makan pion center kita ini yang kuat. Oke, kita bermain seperti biasa. Karena pion ini 2 langkah sampai, maka kita coba lakukan penekanan naik kuda. Sebenarnya secara bertahap kita bisa berada di posisi menang nih guys ya, karena pion center kita sudah ke depan. Hanya saja kita dikala waktu ya, kalah jauh waktu, kita terlalu panjang berpikir ya, jadi kalah waktu. Oke, see you next time. Semoga bisa menghibur ya. Huru hara kali ini bisa menjadi pembelajaran atau learning kita semua, terutama saya sebagai pemain. Salam satu papan, sampai jumpa di huru hara berikutnya.